Suster, frater, ibu, dan bapak, serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent kedua tahun liturgi A, dengan tema, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pagi ini misa dipimpin oleh Romo Edi Prasetya. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Intensi perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, yang pertama ucapan syukur bersama anak cucu, mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu Kostanto Widodo yang ke-45, dan bersama keluarga Remi Sanjaya mengucap syukur atas hari ulang tahun Hilaria Violen Sanjaya yang ke-16. Semoga Allah menganugerahkan berkat rahmat perlindungan, terutama mereka yang berulang tahun. Untuk pasangan Bapak Ibu Kostanto Widodo, semoga Allah menganugerahkan kesetiaan dan kasih di dalam keluarga ini. Untuk Remi Sanjaya, untuk Hilaria Violen Sanjaya, semoga Allah memberikan berkat pertumbuhan iman, pertumbuhan jasmani, dan juga kegembiraan di dalam hidup. Yang berikut mendoakan arwah bersama keluarga FX Yudi Yulianto, yang mendoakan Papa Gregorius Mulyanto yang dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu, dan bersama Yuli Anggrina mendoakan Papa Kondidi yang dipanggil Tuhan 27 hari yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan kepada mereka yang meninggal, dan menganugerahkan kedamaian abadi bersamanya di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama hadir di rumah Tuhan ini untuk kembali memasuki masa Advent, khususnya Minggu Advent kedua. Masa di mana kita menantikan Tuhan, menantikan kedatangannya bukan dengan sikap yang pasif, tetapi sikap yang aktif, terutama bagaimana kita menyiapkan hati kita agar pantas menerima rahmat yang luar biasa di dalam diri Yesus Kristus ini. Dan persiapan yang paling agung adalah persiapan batin yang kita bangun lewat pertobatan.
Maka inilah kesempatan bagi kita untuk menyucikan diri kembali, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan manusia, sehingga hadirlah rahmat Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga dan komunitas kita. Oleh karena itu, di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita, kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu Nabi Yesaya mempersiapkan umat dengan berseru, "Di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya." Kyrie eleison. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Kriste eleison. Kriste Yohanes memperingatkan pula, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsong Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu,
serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera sampai selama-lamanya.
sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup dan kemudian di sekeliling kita ada salah satu profesi yang namanya SPG. Tahu SPG? Ada SPG, ada SPB, Sales Promotion
girls atau sales promotion boy. Mereka ini adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan atau toko atau merek tertentu untuk mempromosikan produk-produk tertentu sehingga mampu menarik para konsumen atau calon konsumen atau kemudian para pelanggan. Kalau kita datang ke mall itu, misalnya ke PTC, di lantai dasar itu kita bisa ketemu para sales itu, para penjual, terutama di kendaraan-kendaraan mobil. Mereka tentu berpenampilan sangat menarik, karena memang syarat untuk menjadi sales biasanya ditulis masih muda, tingginya sekian, kemudian berpenampilan menarik. Sehingga membuat orang yang awalnya tidak ingin membeli produk itu, melihat mbaknya menjadi tertarik. Jadi seringkali barang produk itu menjadi yang awalnya tidak menarik, yang awalnya tidak membuat kita ingin membeli, tetapi karena kemampuan penampilan dari sales ini membuat kita bisa jadi berhenti memberi perhatian yang kemudian bisa berakhir pada pembelian yang awalnya tidak punya niat pembelian. Dan hari ini kita juga sebenarnya melihat ada sales juga di dalam bacaan Injil. Tentu posisi, kedudukan, penampilan, dan isi dari promosi itu berbeda. Kalau tadi kita lihat bagaimana Yohanes itu tanda kutip adalah sales dari Allah sendiri. Yang membedakan adalah dalam kehidupan kita, mereka itu berpenampilan menarik sehingga orang datang, tetapi bagi Yohanes penampilan itu bukan soal menarik atau tidak, tetapi mempunyai makna atau tidak. Hari ini kita diundang untuk memfokuskan diri kita pada seorang tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Kisahnya tidak banyak ditulis di dalam kitab suci. Hanya kisah bagaimana dia dikandung oleh Elisabet, ayahnya Zakaria, dan akhirnya dia dibunuh oleh Herodes, dipenggal kepalanya. Tetapi pada bacaan hari ini sebenarnya meskipun tidak panjang tetapi sangat padat mendefinisikan siapa Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang anak imam, dan di dalam masyarakat Yahudi, imam mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dia punya strata sosial yang tidak biasa. Imam di dalam bangsa Yahudi bukan seperti imam kita gereja Katolik karena panggilan, tetapi imam di dalam tradisi Yahudi berdasarkan keturunan. Maka sebenarnya Yohanes punya hak untuk menjadi seorang imam yang melayani di bait Allah dan mendapat banyak privilege atau keuntungan. Tetapi Yohanes meninggalkan itu semua. Dia pergi ke padang gurun yang kalau mau ditafsirkan jauh dari bait Allah. Meninggalkan keramaian duniawi, meninggalkan segala keuntungan, tetapi justru dia pergi ke padang gurun. Dan tadi kalau kita melihat bagaimana ketika dia mewartakan, dia mengenakan baju dari kulit unta dan berikatkan tali pinggang kulit. Benar ya? Ikat pinggang kulit. Bukan berarti itu tidak ada artinya. Apa yang dikenakan oleh Yohanes, kalau bagi orang Yahudi melihatnya, mengingatkan mereka pada nabi terbesar di dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia itu terkenal bagaimana dia dengan berani melawan para penyembah berhala. Bahkan kemudian dia termasuk nabi yang tidak meninggal, tetapi terangkat ke surga dengan kereta api yang luar biasa. Bukan kereta api kita, tetapi kereta kuda berapi-api.
Maka ketika mereka melihat Yohanes, mereka menyangka Elia datang kembali. Karena tidak ada sejarah Elia itu wafat. Tetapi inilah sosok Elia yang menyeru-nyerukan tentang sebuah pertobatan. Tadi Yohanes mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan banyak orang yang kemudian tertarik pada pewartaan Yohanes dan ingin dibaptis. Pembaptisan yang dibuat oleh Yohanes itu adalah sebuah pertobatan cara yang cukup baru. Baru dalam arti bukan bahwa sebelumnya tidak ada pembaptisan, tetapi di dalam bangsa Romawi, pembaptisan itu ketika orang ditenggelamkan di dalam air dan bangkit kembali, itu merupakan tanda seorang budak yang dibebaskan, yang kemudian ditenggelamkan ketika keluar dia menjadi orang yang merdeka. Itu dipilih oleh Yohanes untuk mengatakan, hendaklah engkau masuk ke dalam air, dibebaskan dari perbudakan dosa dan hidup kembali. Cara pertobatan ini menarik bagi orang-orang Yahudi, terutama bagi kalangan bawah. Mengapa? Karena pada zaman itu pertobatan itu mahal, ada tarifnya. Kalau dilihat di dalam kitab Imamat itu dikatakan setahun sekali ada upacara yang namanya Yom Kippur, upacara penghapusan dosa, di mana seorang imam besar menyembelih seekor lembu yang kemudian darahnya direcikkan, dikenisah dan dipercikkan kepada seluruh jemaat. Kemudian memilih satu kambing, dan kemudian menumpangkan tangan ke atas kambing itu, dan seluruh dosa orang Israel dipindahkan ke kambing itu. Maka kemudian ada istilah kambing hitam, yang sering dikatakan memindahkan kesalahan, dan itu kemudian dipakai dalam kehidupan kita menjadikan seseorang sebagai kambing hitam. Artinya memindahkan kesalahan itu kepada kambing itu. Dan selain itu ada penghapusan dosa yang bisa dibuat secara harian, yang tentu saja mempunyai tarif-tarif yang berbeda. Seorang imam kalau berbuat dosa, dia harus menyerahkan lembu. Kalau rakyat biasa, dia tidak sengaja melakukan dosa, maka penghapusan dosa harus membawa kambing betina. Kalau miskin, dia harus membawa 2 burung tekukur dan 2 anak burung merpati. Dan kalau betul-betul miskin, dia harus membawa 1/10 eva tepung. Dan semuanya itu dipersembahkan kepada imam. Maka sebenarnya imam dan orang-orang Farisi mengapa dikritik oleh Yesus pada zamannya dan juga dikritik oleh Yohanes Pembaptis hari ini dengan dikatakan, hai engkau ular beludak. Mereka seolah-olah menyerukan pertobatan, mengatakan jangan berbuat dosa, dengan terus-menerus menyebutkan aturan-aturan yang jumlahnya 613 itu. Tetapi sesungguhnya dalam hatinya mengatakan, ayo berbuat dosa supaya aku bisa mendapat banyak persembahan. Dan itulah yang kemudian disadari oleh masyarakat Yahudi. Ketika Yohanes membawa sebuah cara hidup yang baru, pertobatan bukan pertama-tama soal korban itu, tetapi sebuah dimensi pertobatan yang mengalir dari hati. Dan tadi Yohanes dengan rendah hati, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang datang akan membaptis dengan roh dan api. Yohanes menyadari bahwa baptisannya hanya sekedar melepaskan beban-beban rohani. Tetapi dia percaya
bahwa yang akan Dia persiapkan, yaitu Allah yang menjadi manusia, akan berkenan menghapus kita di dalam roh Allah yang betul-betul menghadirkan damai, sejahtera, sukacita. Dan makna api itu adalah sebuah hukuman bagi mereka yang tidak bertobat. Maka tadi dikatakan alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Saudara-saudari yang terkasih, undangan Yohanes Pembaptis juga ditujukan kepada kita. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Karena sesungguhnya bertobat itu adalah kita kembali kepada Allah. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Allah, di mana kita sendiri dengan sadar meninggalkan Allah. Kita jauh dari Allah, dan pertobatan itu kembali kepada Allah. Bukan soal hal-hal lain, material dan sebagainya, tetapi sebuah perubahan yang sungguh hidup, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, yang bentuknya adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri dan sebagainya. Itulah yang diharapkan. Maka kalau hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua, kita juga diminta untuk persiapkanlah jalan bagi Tuhan, yaitu dengan memurnikan hidup kita, kembali kepada jalur kita sebagai anak Allah, yang menghidupi buah-buah roh itu, yang hadir di dalam setiap peristiwa hidup kita. Seperti tadi yang ditunjukkan, ada saudara kita yang sakit, bagaimana saudara-saudari kita dengan gerak cepat membantu membawa ke ruang kesehatan. Mungkin ini sesuatu yang seolah-olah biasa, tetapi kepekaan akan penderitaan orang, kepekaan terhadap situasi orang adalah salah satu buah-buah dari pertobatan. Contoh konkret ada saat ini di ruangan ini. Bagaimana saudara-saudari kita juga rupanya peduli bagi kita yang sakit. Itulah panggilan pertobatan kita. Tidak hanya sekedar kalau orang mengatakan dulu kapok Lombok. Tahu kapok Lombok? Kapok kalau makan cabai itu kan pedes ya. Seolah-olah tidak mau makan lagi. Tapi berikutnya makan lagi. Kapok Lombok. Jangan sampai pertobatan kita seperti ketika kita makan cabai, kepedesan, tetapi lagi. Mungkin kita juga merasa berdosa, dosa ini membuat saya jauh dari Allah, tetapi diulang. Maka semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita, persiapkan diri kita untuk Allah yang akan datang. Semoga kuasanya betul-betul memberi hikmat, memberi kita daya untuk berjalan bersama Allah. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaannya yang kian dekat.
Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabda-Mu dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka yang menderita dan tertindas selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran kasih dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat cinta dan kesetiaan, terutama yang Kau anugerahkan kepada pasangan Bapak Ibu Kostanto Widodo yang merayakan hari ulang tahun ke-45. Kami mohon semoga Engkau tetap menumbuhkan cinta dan kesetiaan di dalam diri pasangan ini. Semoga mereka terus menjaga komitmen untuk hidup bersama seumur hidup dan dapat menjadi teladan bagi anak cucu yang Kau anugerahkan kepada mereka. Kami juga mengucap syukur atas hari ulang tahun Hilaria Violen Sanjaya yang ke-16 ya Tuhan. Semoga Engkau anugerahkan berkat-berkat-Mu kepadanya, rahmat kesehatan yang mantap, sukacita di dalam kehidupan, kesetiaan di dalam iman, dan juga kelancaran dalam setiap usaha dan studinya. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak dia datang dalam kemuliaannya, kami akan beroleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Gregorius Mulyanto dan Bapak Kondidi. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus
Yesus Kristus. Sebab Engkau Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Saya tidak pantas, tetapi bersabar saja. Sekarang aku tak dapat menyambut
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. Pertama, hari Kamis tanggal 8 Desember pukul 6 sore di gereja akan diselenggarakan misa Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda. Kedua, pertemuan Ibu Mandiri Sanfrades. Pertemuan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember pukul 4 sore di ruang Angela Merici. Ketiga, paket Natal. Bidang sosial Panitia Natal dan Tahun Baru akan membagikan paket Natal bagi warga prasejahtera di paroki kita. Donasi bisa berupa dana atau natura. Donasi dikumpulkan tanggal 12 November sampai dengan tanggal 11 Desember. Penyerahan paket ke warga akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember. Keempat, pelayanan kesehatan. Tim kesehatan bersama tim Bina Iman Anak mengadakan acara pemeriksaan gigi gratis pada anak Bia Sanfrades yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember di Balai Paroki. Setelah anak-anak menerima berkat, syaratnya adalah anak dalam keadaan sehat, tidak sedang demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Orang tua mendampingi anaknya. Anak menyikat gigi sebelum pergi ke gereja. Anak tidak bisa mengonsumsi makanan setengah jam sebelum pemberian fluoride. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi pendamping Bina Iman Anak Sanfrades. Selain itu, di hari yang sama, mulai pukul 8 pagi, tim kesehatan juga mengadakan donor darah di Angela Merici dan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Parahita di hall depan Taman Maria. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah beberapa hal yang telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Umat yang sedang dalam kondisi tidak sehat sangat disarankan untuk beristirahat di rumah sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi sesama saudara yang lain. Selamat pagi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Juga terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kur, dirigen, organis, petugas multimedia, dan semua saja yang terlibat dengan caranya masing-masing demi terlaksananya perayaan Ekaristi yang kudus dan hikmat ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita, untuk terus melakukan pertobatan di dalam diri kita menyambut Kristus yang datang. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.